Nah, sekarang ketika kita bicara mengenai kesepakatan untuk penggunaan satuan mata uang yang diakui, Mhm. semakin banyak gerombolan lain yang tidak mau menggunakan dolar Amerika, maka secara otomatis kan peran serta Amerika di dunia akan berkurang ya. Mhm. Bila dolar permintaannya turun, maka secara otomatis kan popularitasnya turun ya. Betul. Selamat malam Mas Daryo, selamat malam kepada seluruh smart listeners dimanapun Anda berada. Terima kasih waktunya. Sehat, Mas Ryan. Sama-sama sehat sekali, siap untuk ngobrol, tapi beritanya nggak enak-enak amat deh. Bicara negara tetangga, sebenarnya rada jauh nih, kalau tetangga tuh Singapura, Nah, Malaysia, kalau seperti itu. kalau kalau ganti tab sedikit kan udah berita Amerika nih sekarang. Oh iya, kemarin saya di Eropa ya, berarti tetangga lah sama Amerika. Itu dia maksudnya. Cuman aman-aman ya, liburannya enak ya. Ya, belajar banyak hal baru lah. Sudah. Oke. Mas, tapi gini, dari liburan Mas Ryan bersama dengan keluarga itu melihat negara-negara di luar sana tuh, dan tanda petik ya secara umum tuh, mungkin termasuk Amerika dalam dalam bahasa kita kali ini, seperti apa sih Mas secara faktanya Mas? Ya, dari dalam 2 tahun ya, 2022-2023 itu Hmm. kebetulan saya ke Eropa 2 kali dan ke Oke. Singapura 1 kali. Nah, Hmm, hmm. yang saya rasakan adalah Eropa tahun lalu dengan Eropa tahun ini itu benar-benar ada kenaikan harga. Oke. Nah, biasanya ini tidak pernah terjadi dalam fase-fase sebelumnya gitu ya. Jadi, walaupun saya baru 2 kali pergi ke Eropa, tapi dari apa yang saya pernah titip dengan teman saya yang pergi itu Hmm, hmm. signifikan dan terasa sekali Hmm. selisih harganya. Artinya di sana sedang terjadi inflasi. Oke. Negara Eropa itu jarang sekali inflasi. Hmm. Bahkan kalau kita tahu sekitar tahun 2000 sekitar 2015-an itu sudah ngetren dengan yang namanya negatif interest rate ya. Oke. Hmm. Artinya di situ terjadi bukan eh, inflasi tapi namanya adalah deflasi di sana. Nah, ini Aha. terjadi inflasi. Nah, inflasi ini sesuatu yang sudah terjadi dalam fase yang lama deflasi, tiba-tiba inflasi itu nggak akan membuat orang itu nyaman. Oke. Karena dia berubah dari zona kenyamanan tertentu atau dari zona penderitaan tertentu dapat penderitaan baru atau dari Hmm. menjadi ketidaknyamanan baru tuh nggak enak gitu. Hmm. Lalu di Singapura ya, Singapura itu terasa sekali ada tingkat keramaian yang berkurang secara drastis dalam Hmm. let's say 5 tahun terakhir ya, karena saya sekitar Hmm. terakhir tahun 2018 ya di sana. Bayangan saya jauh sekali berbeda dengan tingkat keramaian yang terakhir saya pergi. Oke. Hmm. Jadi jalanannya kosong gitu ya. Itu bahkan itu padahal sedang ada ini ya, ada Formula 1 kalau nggak salah ya pada saat Oh, itu. Harga oh, malas keluar aja kali orang. Eh, enggak, kalau dalam lagi Formula 1 itu yang sebelumnya kan ada yang itu ya balap mobil malam itu rame Nah, sekali, beda sekali ambience-nya dengan yang terakhir. Jadi memang ah. ada sesuatu yang tidak baik-baik saja sebenarnya dari baik negara tetangga ataupun dari Eropa Hmm. yang kita bisa lihat secara nyata. Oke, saat itu ketika mungkin terjadi dan disandingkan dengan saat ini, Mas Ryan, yang terbersit dalam benaknya Mas Ryan seperti apa, Mas Ryan? Ada suatu keseimbangan, ada satu ketidakseimbangan baru. Jadi ada proses sedang mencari keseimbangan baru. Oke. Jadi kalau kita bicara begini ya, kita bicara dengan negara-negara negara Jepang gitu ya. Hmm. Negara Jepang itu saat ini dalam kondisi mengalami pelemahan secara terus-menerus dari sudut pandang mata uang. Oke. Di mana negara ini sebenarnya adalah negara dengan metode perekonomian yang berbeda sistem perekonomian. Dia itu kan politik dumping, artinya di dalam Hmm. lebih mahal Hmm. Hmm. dan terjadi suatu kesetaraan harga di sana. Ya. Nah, yang terjadi di sana adalah mata uangnya tengah mengalami pelemahan. Bahkan ketika Hmm. saya kemarin pergi, euro itu cetak rekor untuk breakout naik lebih kencang atas penguatan dibandingkan dengan yen Jepang. Oke. Nah, ini terjadi sesuatu yang bergeser dengan sangat drastis. Nah, biasanya Hmm. pergeseran dengan sangat drastis itu biasanya makan korban. Hmm. 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 Gitu. Biasanya korban tentunya korban yang berhubungan dengan instrumen keuangan dan investasi ya. Oke. Oke. Bukan berarti korbannya adalah negara tetangga atau negara yang mengadopsi mata uang, nilai mata uang negara itu ya? Nah, itu menjadi pelajaran kalau kita mengangkat tema pada malam hari ini berbicara Hmm. bahwa negara Amerika sedang tidak baik-baik saja. Dan Hmm. bahkan pada beberapa jam yang lalu, itu kita dapat satu kabar di Amerika itu adalah First Republic Bank bangkrut di Hmm. Amerika Serikat. Jadi sudah banyak tim makan korban ya. Yang pertama kita Hmm. bicara mengenai Silicon Valley Bank.
gitu Ya, ya. SVB. Silicon Valley Bank kan menjadi banknya startup lah boleh Mhm, dibilang, dan di situ mhm, menggoyangkan bisnis startup gitu kan. mhm, Nah, ini mhm, First Republic Bank pada tanggal 2 Mei lalu, hari ini berarti ya, mhm. itu telah disita oleh Federal Deposit Insurance Corporation dan langsung diambil alih oleh JP Morgan Chase Bank. Oke. Nah, di sini artinya ada banyak rentetan berlanjut dari krisis finansial. Nah, Mhm, mhm, bank itu paling dijaga, Mas Daril dan smart mhm, listeners. Jadi kalau banknya sudah mulai kenapa-napa, maka ini mhm. benar-benar bukan bukan sesuatu yang kenapa-kenapa yang nggak perlu kita ambil perhatian. Oke. Gitu. Kalau misalnya kita bicara, oh ada nih waktu tahun 2020 kemarin akibat pandemi ada perusahaan yang tutup. Iya, Mhm, itu iya. Tapi bank itu akan dipertahankan sebisa mungkin untuk tidak sampai seperti itu. Kita ingat sekali dengan kasus Bank Senturi. Gitu. Itu mhm, udah parah sekali sebenarnya. Walaupun pada saat itu berusaha untuk diredam dengan berbagai macam hal yang menenangkan lah boleh dibilang ya. Oh ya ini bukan bank besar, ini kan bank bukunya mhm. bukan buku 4. Ekonomi Betul. kita dalam keadaan baik baik saja. Tapi ada something yang nggak baik di situ dan ternyata memang benar kan kita pada saat itu berada di bibir awal mulainya terjadi resesi, betul? Oke, oke. Iya, jadi Baik, baik. bank kalau sudah kenapa-napa dalam suatu negara, yes itu nggak, itu bukannya sesuatu yang tidak perlu ambil perhatian khusus. Oke, baik. Kita tahan di situ dulu ya. Nanti kita bahas Ya, lebih detail. Sebenarnya apa sih dampaknya atau efek yang bisa dirasakan oleh Indonesia khususnya jika Amerika tidak bisa membayar hutang. Nah, ya, nanti kita coba bahas lebih detail dan semuanya di sesi yang berikutnya. Amerika nggak bisa bayar utang. Itu adalah judul kita pada pembahasan kali ini. Dan memang ini terdengar agak sedikit apa ya, menakutkan gitu ya. Karena diyakini imbasnya itu bisa dirasakan ke banyak negara termasuk Indonesia. Mas Ryan, ya. sebelum kita bahas tentang apa dampak bahkan mungkin juga satu hal yang perlu dimitigasi dengan keadaan seperti ini, boleh nggak kita tahu terlebih dahulu asal muasal kenapa permasalahan ini bisa terjadi di Amerika Serikat secara ekonomi, Mas Ryan? Ya, kalau dibicarakan mengenai kenapa, sebenarnya kita harus sadar bahwa ada yang namanya pendapatan dan adanya namanya pengeluaran ya dalam dalam kita berbisnis, dalam kita rumah tangga dan juga ada hal itu terjadi di dalam setiap pemerintah atau government sendiri seperti itu. Nah, Mhm. yang namanya pendapatan itu kalau lebih kecil daripada pengeluaran, maka ya pilihannya apa untuk bisa menutupi pengeluaran tersebut? Ya jawabannya adalah dengan cara menerbitkan dengan surat hutang. Hmm, hmm, Sedangkan kalau bicara mengenai gimana kalau saya tidak mau menerbitkan surat hutang, maka saya harus mengecilkan pengeluaran. hmm. Ya kan cara permainan akan seperti itulah, gitu ya. Ya, ya. Karena di dalam bicara pemerintahan kan kita tidak bisa seperti berbicara dalam perusahaan. Hmm, Perusahaan itu kan ada namanya profitability ya. ya, Makanya juga ada yang namanya penyerapan anggaran ya. betul. Jika berbicara mengenai penyerapan anggaran kan agak sedikit berbeda ketika kita berbicara seperti di perusahaan. Hmm, Yuk hmm, kita berhemat aja deh. Kalau gitu dengan hemat berarti kita akan memperbesar profitability. hmm, Karena kalau penyerapan anggaran kurang akan dianggap tidak tercapai suatu program kerja yang baik. Tapi kan kita bisa, kalau kita di dalam sektor swasta kita akan bingung loh. Kalau gitu seharusnya saya dengan uang yang saya keluarkan lebih sedikit, tapi saya bisa menyelesaikan suatu pekerjaan, berarti saya anggap bahwa pekerjaan ini selesai dong. ya, hmm, Kalau di pemerintahan kan kadang tidak bisa dengan cara seperti itu. setuju. Ya, nah sekarang kita berbicara di Amerika. Amerika itu sebenarnya sejak tahun 1980 itu mulai melakukan yang namanya berhutang dengan penerbitan surat hutang obligasi Hmm, pemerintah dari Amerika yang secara terus-menerus mengalami kenaikan terus-menerus sampai dengan kemarin di bulan hmm, Januari 2023 itu totalnya mencapai 460 ribu triliun atau kalau kita hitung itu jadi 31 31 triliun US dollar. hmm, hmm, Bayangkan ya kalau kita bicara billion gitu, ini triliun hmm, ya. Million, billion, triliun ya. Di situ adalah pemilik external debt terbesar dari seluruh negara itu adalah United States of America pada saat ini. hmm, hmm, Ketika saat ini dalam kondisi gonjang-ganjing, adanya kenaikan suku bunga yang tengah dilakukan, hmm, ada banyak sekali kejadian-kejadian di dalam sektor keuangan yang ada di Amerika, ya, dan juga masih ada dalam efek pandemi dan pemulihan dan lain sebagainya di sini. hmm. Amerika tidak disetujui untuk secara Kongres tidak disetujui untuk menerbitkan surat hutang lebih banyak lagi. Padahal dia punya pengeluaran kan pastinya akan ada dong pengeluaran yang harus dibayarkan. Hmm. Nah, di sini jadi masalah.
Hmm. Nah, kalau orang bilang begini, lah apa susahnya? Naikin aja yang namanya hutangnya. Ya, mungkin ada pemikiran gini, buset nih mau ngutang sampai kapan? Orang sudah terbukti hutangnya bukan tambah kecil. Hmm. Hmm. Kalau orang bicara begini loh, kalau gitu apa bedanya sama Indonesia? Hutangnya tambah banyak. Ntar dulu loh. Pertama, ini bukannya berbicara mengenai membela pemerintah dan tidak ya. Hmm. Nanti ada anggapannya membela pemerintah, tapi sebenarnya sebagai warga negara yang baik kita juga bisa melihat angle yang baik juga gitu ya. Nah, Setuju. ketika kita melihat ke Indonesia, maka Indonesia itu bisa melunasi hutang. Hmm. Oh Pak, kenapa berhutang lagi? Ya namanya kan berhutang itu untuk apa dulu? Satu, apakah untuk dibagi-bagi duitnya atau untuk hubungannya dengan pembangunan? Hmm. Jangan lupa loh, yang namanya tugas negara gitu ya, itu beda dengan tugas kita sebagai perusahaan. Hmm. Tugas negara itu untuk pengeluarannya itu harus bisa mencukupi syarat satu, bisa memacu pertumbuhan ekonomi negara, Hmm. terjadi stabilisasi harga, mendorong laju investasi, Hmm. peningkatan sumber daya manusia yang ada di dalam negara tersebut, dan Hmm. terjadi keadilan sosial. Jadi pada poin-poin inilah kenapa pengeluaran itu dilakukan oleh negara tersebut. Oke. Nah, ketika dia tidak bisa menambah hutangnya karena tidak disetujui, mungkin juga karena sadar, ini mau sampai kapan ya? Ini berarti nggak ada obat ya. Selalu gali lubang, tutup lubang. Hmm. Tapi lubang yang digali tambah besar. Kenapa? Karena tidak mampu melunasi dengan cara lain selain berhutang. Yes. Gitu. Jadi di sini terjadi sesuatu yang boleh dibilang kadang-kadang kita juga, andaikan saya jadi Janet Yellen atau saya juga jadi presiden Amerika pun saya juga rada bingung saya mesti ngapain sebenarnya. Ini kenapa ya narasumber saya kok jadi serius begini ya pulang pulang liburannya? Oh iya dong, kan kita udah 8 hari berada dalam Iya. posisi yang fun, kita mesti gas Iya, iya. tancap tancap langsung dengan yang serius. Tapi Nggak tahu minggu depan kayak apa nih. ya biasanya ngawur. Biasanya nggak ada. Tapi gini Mas Aryan, dari apa yang terjadi di Amerika Serikat, Janet Yellen pun sekarang lagi ya bahasanya lagi pusing gitu ya. Kok bisa ini terjadi? Kok bisa lubangnya itu lebih besar daripada yang menutupinya? Nah, ini imbasnya pertama kali dirasakan kemana? Ke ekonomi kah dulu atau ke keuangan finansial internal Amerika dulu, Mas Aryan? Ada banyak versi di sini. Yang pertama tuh mau apapun yang terjadi, yang pertama Hmm. kali terpukul pasti bursa saham. Oke. Karena bursa saham itu ya yang paling gampang langsung dan tidak serta-merta ada hubungan dalam kehidupan sehari-hari. Kan Hmm. Hmm. harga saham yang naik dan turun itu kan dirasakan oleh pemegang saham ya, bukan Betul. dirasakan secara langsung dalam bisnis perusahaan. Hmm. Hmm. Jadi ya saham ini akan langsung terkena dulu nih. Jadi makanya setiap kali ada berita baik atau berita buruk ini langsung ada kena impact terhadap bursa saham gitu ya. Sama seperti dengan adanya hari ini eh, bank di Amerika bangkrut gitu. First Hmm. Republic Bank Hmm. bangkrut ya. Nanti malam tinggal ya ini udah mulai kelihatan gitu. Pasti ada Hmm. sesuatu di sana yang akan membuat satu kepanikan entah hanya dalam sektor finansial atau dalam sektor yang lain atau ternyata adalah First Republic memiliki banyak portofolio di bagian apa, ya itu akan ikut terkena dampaknya secara langsung. Itu Oke. pertama pasti akan terasa di sana. Hmm. Dampaknya untuk negara sekitarnya termasuk Indonesia bagaimana Mas Aryan? Ya, kalau ini menarik ya. Indonesia itu posisinya itu kan memegang surat utang, ya. Ya. Jadi ini versi yang kedua nih, Mas Daril Hmm. dengan Hmm. seperti itu. Kalau Amerika itu gagal bayar hutang, di mana pemegang surat hutangnya bukan Amerika ataupun masyarakatnya, berarti Hmm. yang kenapa-napa adalah negara-negara yang pegang surat hutang Amerika loh. Setuju. Iya dong. Misalnya begini nih, Ya. ini kan saya punya satu rumah dong. Di Hmm. dalam satu rumah saya ini adalah pilihannya ada dua. Perabotan rumahnya seisi-isinya adalah milik saya sendiri. Hmm. Berarti kalau ada kerusakan, berarti akan saya yang merasa dirugikan, betul nggak? Ya. Tapi saya bisa saja punya rumah di mana isi dan perabotannya semua punya orang. Hmm. Berarti kalau ternyata saya punya rumah ini kebakaran, saya rugi bahwa rumahnya kebakaran, betul. Tapi ada banyak pihak yang Rugi menitipkan juga. perabotannya di rumah saya, itu ikutan kebakar. Hmm. Lah, ya itu bisa kejadiannya dengan versi yang kedua ini. Ketika Amerika terjadi gagal bayar, di mana proporsi pemegang surat hutang dari Amerika ini adalah bukan dipegang oleh orang Amerika, Hmm. maka ada negara lain yang ikutan sakit dan batuk tuh. Ah. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian khusus di sini. Makanya Janet Yellen mengatakan bahwa kalau ini tidak ditingkatkan, Hmm. maka kita tidak bisa membayar hutang kita. Dan Hmm. ketika hutang kita tidak bisa dibayar, bisa terjadi banyak kejadian dalam finansial. Hmm. Satu yang pasti akan dirasakan ketika terjadi gagal bayar, berarti citra citra Amerika
secara peringkat hutang akan mengalami penurunan. Mhm, mhm. Kalau citranya turun, maka secara otomatis yang namanya pinjaman itu bunganya akan mengalami kenaikan. Hmm, Kalau oke, ternyata oke. kurang duitnya, maka akan dipastikan ada satu layanan publik yang tadi yang 5 bagian yang mau dijaga oleh pemerintah sebagai goals, itu Mhm. yang dikorbankan. Ya dong, saya punya uang 100, Ya. saya punya pengeluaran 200, saya harus tutup 100 lagi agar bisa menutup pengeluaran 200. Mhm. Sekarang nggak dikasih yang 100-nya lagi. Berarti kan ada sesuatu dari 200 itu yang dikorbankan untuk tidak dibayar kan? Yes, setuju. Berarti itu ada orang yang digaji nggak dibayar tuh di situ. Kalau dia digaji nggak dibayar, berarti kan dampaknya akan masuk ke dalam negara itu dong. Dia tiba-tiba tidak bisa bayar cicilannya, tidak bisa bayar kartu kreditnya, tidak Mhm. bisa menyekolahkan anak sekolah di sana gratis, tidak bisa tidak bisa apalah di sana. Ya udah, Mhm. itu ya akan terjadi dampaknya jadi berputar seperti itu. Ya. Akankah nilai tukar rupiah tidak lagi berdasarkan dolar Amerika, Mas Ryan? Dengan seperti ini? Oh, ini ceritanya jadi langsung lompat dengan istilah-istilah yang lagi ngetren belakangan dedolarisasi. Ya, betul. Kita berbicara bahwa banyak yang sudah mulai kan yang namanya hidup ini kan kesepakatan ya, gitu Mhm. ya. Bahkan katanya gila aja kesepakatan kalau kata Pak Tunggan. Kalau misalnya semua orang dalam satu ruangan itu pakai baju, kita nggak pakai baju, kita orang gila. Nah, Ya kan? nah, Ketika semua orang nggak pakai baju, saya doang yang pakai baju, saya orang gila. nah, nah. Nah, sekarang ketika kita bicara mengenai kesepakatan untuk penggunaan satuan mata uang yang diakui, Mhm. semakin banyak gerombolan lain yang tidak mau menggunakan dolar Amerika, maka secara otomatis kan peran serta Amerika di dunia akan berkurang ya. Bang. Mhm. Bila dolar permintanya turun, maka secara otomatis kan popularitasnya turun ya. Betul. Ya Mhm. dong, kalau misalnya Ryan ini sekarang sudah tua, jarang jarang lagi dipanggil untuk menjadi seorang pembicara. Berarti secara otomatis kan nilai dan harga saya jual mahal juga percuma. Ketika di panggung. Gede panggung. Ini kan Kan kenapa kalau kita bisnis jadi juga curhat banyak di kan, sini? nggak cuma di panggung doang. Oh iya, kalau Iya. udah punya pasif income dan lain sebagainya, mana urus naik panggung nggak naik panggung, ya kan? Oh, Harga curhat. tetap boleh mahal, ya kan Oh, gitu. makin jadi. Kita break dulu deh. Berhasil mancing ketemu aslinya hari ini ya. Baik dulu Mas Ryan, nanti ya. Amerika nggak bisa bayar utang, itu bahasan kita bersama dengan Mas Ryan Filbert di program Smart Market Insight di edisi hari ini. Dan ini sebetulnya memang perlu diwaspadai juga ya, tetapi mungkin menjadi, saya nggak tahu apakah ini menjadi sebuah kesempatan juga untuk negara-negara yang masih berpatokan nilai tukar mata uangnya terhadap dolar atau bagaimana. Kita coba bahas lebih lanjut tentang ini. Gimana Mas Ryan kira-kira tentang istilah dedolarisasi ini? Memungkinkankah Indonesia untuk tidak lagi berkiblat secara sepenuhnya jika memang permasalahan ini tidak kunjung selesai. Karena Janet Yellen sendiri udah bilang dari tahun lalu ini menyampaikan kalau misalnya nggak bisa juga diatasi, ini secara ekonomi dan keuangan akan hancur total. Dan ini terbukti, SVB juga udah mulai bangkrut segala macamnya. Sehingga ya apa ya, dibilang meyakinkan tidak, tetapi pasti saya yakin ada usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat khususnya dari sisi keuangannya. Gimana Mas Wayan? Ya, tiap kali dalam beberapa minggu terakhir ini, tiap kali ngikutin bumpernya, praktisi dan inspirator investasi. Tapi kok bawa berita buruk terus bagaimana Aduh, ntar dibawain berita bagus-bagus ketawa-ketawa doang. Baik, begini. Selalu ambil sudut pandang begini ya, bahwa berita baik itu tidak selalu baik hasilnya, dan berita buruk tidak selalu buruk hasilnya. Jadi kita tidak bisa berpatokan bahwa wah ini semua diceritain dalam beberapa minggu terakhir kayaknya nggak pernah ada cerita di Smart FM ini memberikan sesuatu hal yang kayaknya berita bagus membuat kita ini tergugah untuk investasi. Tapi sebenarnya di sini kita dapat satu hal yang sifatnya disebut kewaspadaan. Oke. Ya, jadi kalau kita itu terlalu optimis, nanti kita jadi halusinasi. Mm-mm. Sehingga kita tiba-tiba spekulasi, berhutang yang Ya, ya. berlebihan. Itu adalah sesuatu cara yang salah juga. Mm. Tapi ketika kita dalam kondisi yang begitu banyak berita negatif seperti hari ini dengan adanya kemungkinan gagal bayar, kemungkinan ya paling jelek sih sebenarnya kalau saya ya bilang pada kondisi Mm-mm. Amerika pada saat ini, saya yakin akan dinaikkan pagu kreditnya. Oke. Akan ada nih diperbolehkan akhirnya dengan banyak drama gitu ya. Tapi Mm-mm. tentunya akan diberikan beberapa barang-barang tumbang terlebih dahulu lah ya. Mm-mm. Makanya itu disebut dengan drama gitu ya. Kalau Mm-mm. tiba-tiba oke lanjut itu kan nggak drama ya gitu. Jadi di sini quote unquote akan cari korban lah boleh dibilang. Nah,
kasar banget ya gue ngomong ya malam ini ya, buset dah. Lalu yang kedua, sebenarnya di sini adalah kita harus tahu bahwa paling jeleknya itu adalah akan adanya US government shutdown seperti yang pernah terjadi sebelum-sebelumnya, Mas Daril. Oke, oke. Contoh ya, dari tahun 1980 itu sudah cukup sering terjadinya US government shutdown. Hmm. Entah hanya sebagian public sector yang akhirnya terdampak. Misalnya yang saya ingat banget sekitar tahun 2013 itu tutup 16 hari. Nah, Hmm. itu Hmm. eh, yang namanya library, perpustakaan nasional itu semuanya tutup. Hmm. Sehingga orang tidak bisa ke perpustakaan nasional gitu. Itu terjadi pada pemerintahan Barack Obama. Itu saya ingat banget ya pada saat Ah, itu. ah. Jadi itu yang akan mungkin terjadi sesuatu drama selanjutnya gitu. Nah, tapi kalau saya sebagai orang yang berinvestasi dan Hmm. pasti akan nanya gini, oke Ryan, kalau kamu pada hari ini tetap berinvestasi, betul, saya tetap berinvestasi. Hmm. Pada instrumen apapun, iya, tetap pada instrumen apapun. Saham, iya. Kripto, iya. Emas, iya. Loh, terus berita buruk seperti ini bukannya membuat kamu melakukan wait and see dalam setiap keputusan investasi? Bukan, tapi yang saya lakukan adalah prinsip kewaspadaan yang saya tingkatkan. Hmm. Gitu loh. Saya jadi sadar bahwa kemungkinan apa yang saya lakukan itu tidak berbuah besok. Oke. Banyak orang itu berpikir bahwa investasi itu hari ini beli, besok berbuah. Hmm. Hmm. Orang melahirkan aja perlu 9 bulan ya. Yes. Kadang-kadang hal seperti ini ketika begitu banyak berita baik, hal seperti ini benar-benar hilang, tidak dianggap bahwa ada masa tunggu, ada masa mungkin ketika kita beli tidak naik, ada mungkin masa ketika kita berinvestasi kita salah. Itu kita sama sekali menganggap itu nggak ada. Sehingga kita Hmm. full gaspol tanpa rem. Oke. Seperti itu. Jadi berita seperti ini, lalu ada dedolarisasi sebenarnya. Hmm. Hmm. Sebenarnya yang terjadi itu akan ada satu tempat pusat perekonomian baru lah, boleh dibilang. Saya pernah ngomong ini ya, Mas Daril ya. Saya Hmm. Hmm. lupa apakah saya siaran dengan Mas Daril atau tidak gitu ya. Tapi yang pasti saya mengatakan bahwa percaya atau tidak, yang namanya pusat peradaban itu dari waktu ke waktu itu, dari Masehi ke sebelum Masehi ke Masehi itu mengalami pergeseran loh. Setuju. Dulu kan kalau kita belajar sejarah ada namanya Mesopotamia, Babilonia, ya. Itu kan ada semua tuh dalam sejarah gitu ya. Hmm. Hmm. Lalu bergeser, ada lagi pergeseran itu ke Eropa ya. Tentu ya Hmm. ada di sana gitu ya. Lalu bahkan saya kan kemarin juga sempat mengunjungi tambang garam gitu ya, di mana pertambangan garam itu memang dulunya di sana garam itu sebagai sumber simbol kemakmuran, Oke. menjadi alat tukar. Hmm. Lalu Hmm. habis itu kan kita pergi ke Amerika sebagai lambang daripada simbol perekonomian dunia ya. Hmm. Lalu hari ini sudah mulai banyaknya ketidakpercayaan dengan Amerika yang disebut dengan dedolarisasi. Ya salah satu contohnya negara-negara di Asia Tenggara mau melakukan transaksi itu tidak perlu di crossing kepada US dollar tapi direct langsung. Rupiah bisa langsung digunakan ketika kita di Malaysia, Asia Tenggara gitu. Atau Hmm. bahkan beberapa hari atau kemarin saya dapat kabar bahwa nanti kita bisa transaksi menggunakan rupiah di Korea. Oke. Oke. Karena Ya. memang saya tahu sekali bahwa pemerintah pemerintah Indonesia dengan Korea itu Korsel ya, itu cukup Hmm. dekat. Hmm. Kan ada namanya DGCC ya, artinya adalah satu digital government yang bekerja sama secara bersamaan antara pemerintah Indonesia dengan Amerika untuk membangun yang namanya sistem pemerintahan berbasis elektronik. Hmm. Itu saya tahu karena saya terlibat di sana gitu. Jadi memang Korea itu cukup dekat. Nah ini kalau ternyata dalam perekonomian juga seperti itu, berarti kan impact-nya untuk menggunakan dolar sebagai satuan standar, itu kan tidak perlu dong. Orang kita terjadinya dua belah pihak, antara Ryan dan Mas Daril, kok harus melibatkan si C Hmm. atau si D? Langsung aja antara Ryan dan Mas Ya, Daril, ya. kita saling percaya, seperti itu. Hmm. Berarti sebetulnya kemungkinan untuk dedolarisasi itu probabilitasnya kecil ya Mas Ren ya? Enggak, kalau saya bilang jadi besar. Oh, lebih jadi besar. Kenapa Ryan bisa jadi besar? Bukannya zaman dulu juga kalau mau bisa? Enggak, karena hari ini ada yang namanya dunia online yang semakin mendunia. Hmm. Dunia online yang semakin mendunia itu artinya adalah dulu kalau kita bicara mengenai laptop, itu adalah barang mewah.
Hmm. Handphone adalah barang mewah. Internet adalah barang mewah. Hari ini handphone, internet, laptop itu tidak ada barang mewahnya siapapun pakai. Bahkan orang bisa punya lebih dari satu. Hmm. Nah, internet itu kan membuat kita tidak ada batasan antara kita dengan yang ada di Singapura, tidak ada batasan antara kita dengan yang ada di Jepang kecuali diblokir ya, seperti di Cina ya. Hmm. Dengan internetnya, itu pun tetap bisa berhubungan dengan dunia luar tuh, gitu ya. Hmm. Artinya membuat borderless, tidak ada border di sana. Berarti secara tidak langsung kesepakatan itu jauh lebih mudah terjadi dengan adanya era yang sudah online ini. Hmm. Maka kemungkinan besar dedolarisasi itu menjadi sangat mungkin. Karena apa? Siapapun yang bisa membangun infrastruktur secara P2P, peer-to-peer transaction antara dua belah pihak, maka ya sudah bisa terjadi dan selesai. Tidak perlu dibangunkan infrastrukturnya oleh Amerika. Amerika. Mau Hmm. pakai sebut merek nggak biar lebih gampang? Boleh, boleh. Boleh, oke. Tahu yang namanya kartu kredit? Ya. Tahu. Tahu namanya Visa dan Master? Hmm. Hmm. Tahu. Visa dan Master produk mana? Amerika. Nah, apakah sekarang semua kartu kita menggunakan Visa dan Master? Iya dan tidak. Ya. Hmm. Tapi ada namanya GPN, Gerbang Pembayaran Nasional. Nah, Ya dong, berarti artinya kalau kita menggunakan GPN, apakah kita perlu menggunakan Visa dan Master? ya. Nggak Oh, perlu. nggak perlu, nggak perlu. Kenapa? Karena Visa nun jauh di Mato di sana. Kenapa kita mau menggunakan mereka sebagai agregator tengahnya, adalah penengahnya? Karena mereka punya sistemnya menghubungkan kita semua. Oke. Tapi sehari demi sehari itu mulai hilang bahwa peran ini bisa digantikan oleh siapapun dengan kemudahan dan kemurahan teknologi. Hmm. Berarti secara otomatis kan peran si Visa dan Master aja mulai turun loh. Ya, Dilawan dengan pihak lain. Dilawan dengan PayPay yang ada di Indonesia. ya, ya. Berarti kan tidak perlu kita libatkan Visa dan Master. Itu mahal sekali loh. Charge Visa dan Master itu mahal sekali. Oke. Gitu. Jadi itu adalah salah satu bentuk disruption. Itulah salah satu bentuk juga ketika kita berbicara mengenai dedolarisasi itu ya akibat bisa teknologi menjadi lebih cepat ya itu bisa terjadi dengan lebih cepat seperti itu. Oke. Berarti kalau kita bicara masalah kerusakan dari default ini yang akan terkandung di Amerika Serikat, sekuritas juga berpengaruh ya Mas Ryan ya. Karena kan sudah betul-betul dipercaya sejak zaman dulu sehingga diperlakukan sebagai pasar keuangan yang katanya bebas resiko. Ambruk juga kah mungkin probabilitasnya Mas Ryan? Oh, maksudnya adalah ketika surat utang ini Ya. tidak bisa dibayar, masalah Mm-mm, sebenarnya mm. gini. Nah, ini menarik ya. Kalau jadi broker yang benar, kalau jadi sekuritas yang benar, maka dia tidak mungkin kenapa-napa. Oh, justru itu cirinya ya, Iya. mengindikasikan itu ya. Oke. Jadi kalau nanti ada kejadian kasus gagal bayar dan ada sekuritas yang tutup, ini jadi pertanyaan sebenarnya, loh kamu ini fungsinya sebagai broker atau penengah atau kamu ikut ambil posisi? Mm-mm, Ya, mm-mm. jadi Kak, ini adalah pesan yang saya mau cerita nih Mas Daril bahwa Oh, ketika dari tadi belum. belum ini pembukaan Oh, ya jam 12 ampun. malam kan ini kan siaran subuh kan yang lain kita potong semua. Ya udah, tar dulu deh, kita break dulu deh, tanggung nggak gitu. Kita sampai di sesi terakhir dan ini mulai untuk menjelaskan tentang apa yang menjadi sebuah kunci ya dari statementnya Mas Ryan. Silakan Mas Ryan, biar panjang waktunya. Silakan. Ya baik, iya. Saya tadi kan sempat bilang ya bahwa bad news is a good news atau good news Ya. sometimes is a bad news gitu ya. Jadi ketika kita melihat ketidakstabilan dengan keadaan saat ini gitu ya, dan juga seperti sekuritas tadi sempat ditanyakan bahwa gimana nih apakah mereka akan terdampak? Ya kalau tiba-tiba begitu gagal bayar, tiba-tiba dia ikutan bangkrut ya berarti adalah mereka tidak menjalankan fungsinya dengan Dengan benar. baik. Mereka tidak hanya menjadi perantara, tapi mereka ikut-ikutan beli. Hmm. Berarti kan dia menjadi seorang investor juga di situ, atau Hmm. dia malah bagian dari yang melakukan transaksi. Nah, itu adalah ciri-ciri yang harusnya kita hindari. Jadi ketika kita berbicara mengenai kondisi yang tidak baik, sebenarnya di sini kita bisa melihat yang bertahan pada kondisi seperti ini, winter seperti ini dan bertahan hidup, berarti adalah ya memang siap. Siap secara apa? Ya siap secara kepatuhan terhadap aturan. Karena Hmm. aturan itu kan dibuat untuk ketika winter. Yes. Makanya kalau crypto winter bingung. Kenapa? Karena nggak ada aturan di sana. Mulailah dibuat suatu inovasi baru untuk menghadapi winter yang ada. Kan Ya. selalu seperti itu. Jadi kalau ada orang bicara, wah sekarang crypto winter ya. Terus habis itu aturan apa yang dibuat di sana? Sebenarnya aturan itu kan dibuat adalah kesepakatan. Itu Hmm. adalah suatu warga negara tuh blockchain Bitcoin adalah warga negara blockchain Bitcoin.
warga negara Ethereum adalah blockchain Ethereum adalah warga negara Ethereum seperti itu. Hmm. Mereka belajar dari hari ke hari. Misalnya dengan kejadian seperti FTX yang kemarin dari Mr. SBF terjadinya fraud penggunaan koin-koin dan dana masyarakat dipakai untuk investasi dan juga mewah-mewahan. Kripto lesson learn tuh dengan membuat yang namanya Zero Knowledge Proof (ZKP). Lalu juga bicara mengenai adanya Merkle Tree di situ. Bagaimana cara memvalidasi atas kepemilikan kripto yang dimiliki. Itu beda lagi tuh udah server yang jauh berbeda tuh ya dari apa yang kita bicarakan hari ini. Tapi Ya, saya ya. mau kasih highlight bahwa di sana itu kejadiannya kayak gitu tuh di dunia kripto. Nah, tapi kalau di sini adalah aturan sudah ada. Hmm. Nah, aturan-aturan ini udah ada ketika pada saat ini terjadi winter. Sebenarnya yang tetap patuh pada aturan, misalnya nih ya kayak si bank gitu ya. Tadi kan kita bicara mengenai First Republic gitu ya. Ya. Andai kan dia bangkrut dan ternyata dia mengasuransikan seluruh apa namanya pinjam dananya yang di dalam gitu ya, di simpanannya diasuransikan, maka secara otomatis dia nggak kenapa-napa. Tapi ternyata di First Republic Bank ini pun 2/3 dari simpanannya itu tidak diasuransikan. Hmm. Lumayan. Kalau SVB itu 94% tidak diasuransikan. Hmm. Sebenarnya idealnya kan asuransi dong semua, kan begitu ya? Ya, harusnya. Nah, artinya kan orang jadi belajar, oh ternyata ada bank yang diasuransikan lebih banyak ya. Berarti itu bank yang bagus tuh, tata kelolanya oke. Ya udah deh, Hmm. saya menganggap bahwa bank itu layak untuk diinvestasikan karena memiliki apa? Good corporate governance Governance. yang bagus kan begitu. Ya, ya, ya. Nah, jadi ya lesson learn yang kita ambil di saat saat seperti ini itu adalah akan ke sana. Secara tidak langsung dalam keadaan yang tidak bagus, maka yang pura-pura sehat akan sakit. Hmm. Yang sehat ya mungkin agak sedikit batuk. Iya Hmm. dong. Masa orang semua itu lagi sakit flu dalam satu ruangan ber-AC, tapi dia sama sekali nggak, mungkin sehat sekali. Bagus. Tapi ya kalau pilek-pilek dikit keluar terus habis itu sehat ya berarti kan dia juga boleh dibilang memiliki daya tahan tubuh yang baik kan begitu ya. Ya, ya. Kira-kira menjadi seperti itu Mas Daril. Oke, baiklah. Ini ada satu pertanyaan yang masuk. Sebentar, Ya, saya coba lihat. Sudah dari Ibu Kiki. Ibu Selamat Kiki. malam, Mas Lain dan juga Mas Daril. Ini pembahasannya sebetulnya jauh banget dan tinggi banget. Saya coba mencerna. Yang ingin, yang ingin saya tanyakan, bagaimanakah dengan nasib para investor di Indonesia yang mereka sudah terlanjur percaya dengan nama besar Amerika Serikat sebagai negara adik kuasa? Apakah harus wait and see, tarik dana, atau waspada? Eh, apa nih ceritanya? Apakah berinvestasi pada mata uang dolar, Kita misal? ambil, karena di sini tidak dijelaskan alasan detailnya, tapi kita ambil secara holistik aja, secara umum saja, in general. Ya, kalau kita bicara mengenai mata uang dolar, ya mungkin menurut saya sudah saatnya kita melakukan rebalancing portofolio dengan bukan hanya memiliki mata uang dolar. Oke. Misal, renminbi, ya, Hmm, hmm, Australian dollar. Itu hmm, kan jauh hmm. lebih strong tuh, coba perhatikan. Ya, ya, ya. Atau kita cari yang memang sudah duluan jatuh. Contohnya kalau kemarin ya mungkin kayak pahlawan kesiangan ya, seperti euro. Kemarin kan jatuh dengan cukup dalam tuh, bisa lebih Hmm, murah dari US dollar gitu ya. hmm, Tapi selalu akan ada yang kayak gitu nanti gitu. Ini hanya misalnya gini, ketika hmm. ini sudah kita kasih sesuatu hints gitu. Waduh, contohnya kayak euro kemarin. Bukan artinya Anda beli euro pada saat ini. Tapi liburan ke Euro gitu ya. Oh, nanti dulu gitu. Oh, Tapi itu alasannya. maksudnya adalah Ah, itu menjadi suatu pelajaran. Oh, yang lagi jatuh kayak gitu tuh kita harus berani ngambil keputusan untuk entry ya. Jadi ah, gitu tuh. ya, Tapi ya. bukan euro, tapi bisa yang lain. Hmm, hmm, Bisa jadi misalnya Korean won kah? hmm, Atau ternyata kita lihat pound sterling kah? hmm, hmm. Kan bisa saja dong gitu. Jadi Ya. itulah satu pesannya. Lalu yang kedua adalah kan kita berbicara kalau tadi kan mata uang ya. Kalau Hmm, misalnya kita berbicara mengenai saham, kita sudah terlanjur berinvestasi di saham Amerika. Lo ya nggak apa-apa dong. Memang semua perusahaan Amerika tuh jelek. Ada perusahaan Amerika itu sudah listing itu lebih dari 1 abad loh. hmm. Contohnya adalah seperti bukan 1 abad lah, ya, tapi udah hampir lah belum kayak perusahaan-perusahaan yang ada di Dow Jones Industrial Average 30, DJIA 30. Itu ada Procter and Gamble, lalu juga ada Bank of America, lalu ada Disney Company. Itu adalah perusahaan-perusahaan yang boleh dibilang wonderful, wonderful mereka miliki itu adalah perusahaan yang terbaik.
Mhm. Ya. Jadi bisa saja kita pada saat ini apakah harganya nggak turun-turun? Hmm. Ya udah kita melihat bahwa ini adalah kesempatan yang bagus untuk kita bisa memiliki saham-saham tersebut yang ada di Amerika dengan harga yang lebih murah dibandingkan 10 tahun yang lalu mungkin. Mhm. Yang selama 10 tahun ini nawar aja sampai bongkok nggak dikasih, sekarang dikasih cuma-cuma gitu loh untuk dapat harga itu. Gitu. Jadi ya bukan artinya kita tidak apa ya, tidak berinvestasi kalau kita melakukan penundaan, kita juga tidak tahu sampai sejauh mana pasar akan turun. Mhm. Gitu loh. Toh saya sudah siaran dari Smart FM itu sejak tahun 2015 kalau tidak salah ya. Betul. Itu saya tidak mengalami krisis yang seperti saat ini. Mungkin Mhm. kalau saya pidato ini di tahun 2008 dan ternyata Smart FM waktu itu sudah saya ada, mungkin rekamannya bisa diulang jadi mirip hari ini kali jawaban ngomong-ngomongnya nih. Iya, Gitu loh. iya. Oke, berarti harus waspadakah, wait and see kah, atau bagaimana? Oh, oke. Nah ini. Em, Pribadi itu sebenarnya Mhm. syaratnya harus dua ya. Hmm. Satu adalah tetaplah berpendapatan, Oke. tetaplah berinvestasi. Mhm. Jadi hari ini tuh syaratnya itu yang pertama ditanya dulu, apakah Anda masih dalam keadaan memiliki pendapatan? Mhm. Ya, maka jawabannya adalah tetaplah Anda berinvestasi. Oke. Ternyata ada yang begini, apakah Anda saat ini tetaplah berpendapatan? Tidak, saya hari ini sedang terganggu pendapatannya. Berpikirlah pada saat ini bagaimana caranya di krisis selanjutnya, di resesi selanjutnya entah nggak tahu kapan. Nah, hari ini belum ada definisi resesi yang teknikal terjadi loh ya. Mhm. Itu nanti tuh yang entah berapa 10 atau 12 atau 15 tahun lagi. Anda pastikan bahwa Anda itu sudah pasti punya pendapatan dalam keadaan kondisi yang sedang tidak baik. Oke. Jadi krisis kali ini tuh bukannya timing Anda untuk berinvestasi lah, boleh dibilang jawabannya. Diulang ya, biar nggak salah paham ya. Mhm. Oke. Sebenarnya hukumnya cuma dua dalam keadaan seperti ini. Tetaplah berpendapatan, Oke. tetaplah berinvestasi. Jadi Mhm. kalau Anda saat ini dalam kondisi tetap berpendapatan, maka Anda wajib melakukan investasi. Oke. Oke, dan memilih investasi pada hari ini nggak susah. Kenapa? Yang jelek udah keluar dari lintasan. Hmm. Nggak bingung. Kalau dulu tuh semua bagus atau pura-pura bagus. Oke. Nah, sekarang ada orang jenis kedua. Dia ditanya, tetap berpendapatan nggak? Wah enggak, Mas Ryan, saya ini pendapatnya terganggu. Saya ini kan yang korban PHK loh. Nah, di sini berarti harus menyiapkan untuk X tahun ke depan bila terjadi resesi atau krisis selanjutnya. Kenapa? Karena boleh dibilang ini adalah saat yang tepat untuk Anda berpikir bagaimana caranya agar Anda punya sustainability dalam pendapatan Anda. Wih, keren banget bahasa gue hari ini cocok loh jadi anggota Iya, Dewan hari ini Komisioner. serius banget beda ambience-nya beneran. Jangan salah, kita ini sudah masuk ke dalam putaran pertama untuk pemilihan anggota Dewan Komisioner OJK dari 1.500 Oh, nggak loh. nyapres. Enggak ya, nyapres, nyapres apa? Kali ada saingannya tiga kan jadinya. Empat kali, enggak ya, belum empat, Ya, ya, baru ya. dua ya. Belum. Sekarang lagi rame tuh bursa cawapres. Siap, siap, siap. Ya. Oke, Mas. Berarti bisa dikatakan perlu waspada ya. Perlu waspada, iya, iya, perlu Iya waspada. kan? Perlu waspada untuk menyiapkan resesi berikutnya. Tadi yang tadi Mas Ren sampaikan kan. Iya, kalau Setidaknya itu, ada bentuk antisipasi untuk mengatasi hal itu ya. ya, jadi kita ini ada dua pilihan. Apakah Anda pada saat ini dalam keadaan yang cukup baik-baik saja, tapi tetap bingung dan ragu untuk berinvestasi? Maka jawabannya Anda tetap harus berinvestasi kalau hari ini Anda tetap berpendapatan. Hmm. Tapi kalau Anda saat ini sudah terganggu secara pendapatannya, berarti memang Anda punya pondasi keuangan jelek. Nggak bisa Anda berinvestasi di sini. Orang Anda itu gampang rubuh kok. Terbukti di stress test Anda goyang duluan. Hmm. Ya, berarti Anda harus memperbaiki pondasi keuangan Anda agar Anda bisa tetap berpendapatan di dalam krisis selanjutnya. Yes. Waktunya panjang, masih X tahun, mungkin di atas 10 tahun, atau mungkin 10 tahun, kan selalu ada krisis yang berulang dalam 10 tahun atau 15 tahun kan saat ini. Secara historis kan begitu. Berarti kita tinggal 2 menit terakhir ambil konklusinya boleh? Ya, baiklah. Amerika tidak dalam keadaan yang baik-baik saja, sudah kita Hmm. bahas ini berkali-kali gitu ya. Dan ini hanya tambahan dari serentetan berita yang kelihatannya kok nggak baik-baik adanya. Ya memang dalam keadaan seperti ini tuh seperti babak eliminasi. Mhm. Jika Mhm. babak eliminasi ini ya tingkat eliminasinya semakin final, maka ya akan semakin ketat ya kayak begini. Ini kan menuju babak grand final kan. Ya, ya.
gitu. Jadi ya panjang sabar aja dan memang ada satu kejadian kalau dibilang krisis atau resesi atau kesulitan menghasilkan orang kaya baru, biasanya orang-orang yang siap mempersiapkan diri dari krisis sebelumnya lah yang hari ini dia bisa mengambil kesempatan pada krisis kali ini. Oke. Tapi buat Anda yang pada saat ini tidak memiliki kesempatan itu, ya berarti ya bersiaplah untuk krisis selanjutnya. Sorry itu saya kita harus jawab dengan gampang seperti itu. Oke, baik. Kewaspadaan juga perlu ditingkatkan untuk menghadapi krisis berikutnya ya. Mas Ryan, thank you waktunya malam hari ini. Kita nggak tahu minggu depan kayak apa auranya, ambience-nya, apakah juga atau udah agak kembali ke normalnya.